Perkenalkan, nama Maulana Jabar Safaat, NIM 2018 11181. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yang mana judul dari modul 3 itu ialah operasi logika dan manipulasi bit. Sebelum masuk ke materi pada modul 3, terlebih dahulu akan membahas mengenai tujuan. Tujuan pada modul ini ada 4. Yang pertama itu ialah memahami perintah dan proses operasi logika pada mikroprosesor. Yang kedua itu ialah dapat melakukan operasi logika AND, NOT, OR, dan XOR pada mikroprosesor. Kemudian yang ketiga itu ialah memahami perintah dan proses operasi manipulasi pada mikroprosesor. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ialah dapat melakukan manipulasi bit geser kiri dan geser kanan. Kemudian lanjut membahas alat dan bahan yang digunakan pada modul 3. Pada modul 3 ini menggunakan alat dan bahan berupa komputer dan aplikasi EMU 8086. Baiklah, kemudian lanjut kepada materi, yang mana pada materi ini sesuai dengan judul modul mengenai operasi logika. Operasi logika sendiri adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai kondisi logika, yaitu kondisi logika benar dan kondisi logika salah. Kemudian pada modul ini terdapat 6 program atau 6 percobaan, yang mana dalam program ini menggunakan gerbang NOT, AND, OR, dan XOR, serta 2 program lain yaitu manipulasi bit menggunakan SHR atau shift right, pergeseran bit ke kanan, atau SHL shift left, yaitu pergeseran ke kiri. Baiklah, kemudian lanjut mengenai gerbang-gerbang logika yang dipakai pada percobaan atau pada program modul ini. Yang pertama itu ialah gerbang NOT, yang mana bekerja seperti inverse, di mana apabila diberikan logika 1 dan apabila dinotkan maka hasilnya akan menjadi logika 0. Begitu juga sebaliknya, apabila diberikan logika 0 dan apabila dinotkan maka hasilnya akan menjadi logika 1. Kemudian lanjut ke gerbang yang kedua, itu gerbang AND. Itu bekerja seperti perkalian. Contohnya, apabila diberikan logika 1 dan dikalikan dengan logika 0 maka hasilnya itu menjadi logika 0. Kemudian apabila diberikan logika 1 dan dikalikan dengan logika 1 maka hasilnya akan menjadi logika 1. Kemudian gerbang yang ketiga itu ialah gerbang OR. Itu bekerja dengan sistem apabila kedua inputan tersebut bernilai 0 maka akan menghasilkan outputan 0 juga. Tapi apabila di antara kedua inputan itu bernilai 1 maka nilainya akan menjadi logika 1. Selanjutnya atau gerbang yang terakhir itu pada logika itu gerbang XOR. Itu seperti gerbang OR tadi, yaitu apabila kedua inputan bernilai 0 maka hasilnya akan 0 juga. Namun perbedaannya itu terletak pada ketika kedua inputannya itu bernilai 1 maka hasilnya itu akan tetap 0 juga, sehingga bisa dikatakan XOR ini hasilnya akan 0 apabila nilai dari kedua inputan itu sama seperti 1 dengan 1 atau 0 dengan 0. Lanjut mengenai manipulasi bit yang dipakai pada program ini, yaitu yang pertama itu pergeseran kanan atau SHR atau shift right, yaitu operasi menggeser bit ke kanan. Contohnya seperti ada sebuah logika bernilai 1000, maka apabila diberikan operasi SHR atau shift right itu menjadi 01000, itu digeser ke kanan sebanyak pergeseran yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu ialah SHL atau pergeseran ke kiri, sama seperti SHR tadi, yaitu perbedaannya terletak pada pergeserannya itu ke kiri. Jadi apabila contohnya seperti diberikan logika 0001 maka pergeseran bitnya itu menjadi 0010, jadi pergeseran angka satunya itu ke kiri. Baiklah, langsung saja kita menuju ke program pertama. Baiklah, selanjutnya itu membahas mengenai
program yang pertama atau percobaan pertama pada modul ini. Jadi yang pertama itu membahas tentang program Node. Untuk program pertama pada modul ini menggunakan gerbang Node. Sama seperti program-program sebelumnya, header yang digunakan pada program ini sama seperti modul 1 dan modul 2, itu .model_small, org100h, dan .code. Lalu setelah header kita menggunakan itu move al, yaitu nilainya 3f_h, yang arti 3f itu dimasukkan ke dalam register al. 3f itu dimaksud ke dalam register, maka kemudian nilai tersebut nanti akan dinotkan gitu kan, di sini ada note gitu. Yang berarti nilai itu akan diinverskan atau dibalikkan terhadap nilai yang ada di register tadi, yaitu 3f dibalikkan ntar. Terus setelah itu, setelah dinotkan pada program ini, ada int yang berfungsi untuk mengakhiri program. Nah, kalau dijabarkan itu 3f itu yang pertama itu berarti 30011. Kemudian itu yang f berarti 1111. Apabila diinverskan berarti dibalikkan, maka hasilnya itu ialah 1110000000. Dan hasilnya itu ialah sama dengan C0. Yang di atas sama dengan 3f. Setelah menggunakan program ini, maka hasilnya itu, atau hasil dari 3f itu setelah dinotkan, maka hasilnya C0. Kalau kita emulatkan itu hasil yang di single step kan, maka yang pertama itu move al sudah masuk ke 3f, nilai 3f masuk ke register al. Setelah masuk di register al, kita single stepkan lagi, terus masuk ke dinotkan, dan hasilnya itu C0. Mungkin itu dari modul 1. Kemudian untuk program yang kedua itu ialah menggunakan gerbang N, yang mana gerbang N itu hampir sama dengan gerbang Node tadi, yang mana header yang digunakan itu ada .model_small, org100h, .code. Kemudian setelah itu ada 2 buah move, yaitu move al 3fh dan move bl 5b. Jadi di sini bertujuan untuk mengkalikan 2 buah move atau 2 buah register, yaitu al dan bl. Kemudian nilai dari move al dimasukkan ke register al, yaitu 3f, dan move bl dimasukkan nilai 5b ke register bl. Setelah itu dari 3f dan 5b sudah dimasukkan masing-masing ke register al dan bl, maka nilai tersebut akan di-N-kan. Berarti nilai al dan bl dikalikan dan dicetak kebenarannya nanti melalui emulat. Yang mana di sini juga setelah di-N-kan itu ada int 20h. Ini int 20h untuk mengakhiri program.
apabila dijabarkan 3F itu ialah 0 0 1 1 1 1 1 1. Kemudian yang 5B nya itu ialah 01 01 10 011. Itu ialah 5B nya. Jadi dari N ini menurut saya seperti perkalian, yang mana apabila inputannya itu keduanya itu 1 kali 1, maka hasilnya akan 1. Apabila selain dari 1 dengan 1, maka itu hasilnya akan 0. Jadi pada percobaan ini ingin meng-N-kan dari 3F dan 5B. Jadi apabila dikalkulasikan itu menjadi 0001 pasti 1011. Itu ialah sama dengan 1B, sehingga dihasilkan itu 1B. Hasil dari 3F di N-kan dengan 5B. Ini sama dengan 5B, dan di atasnya itu ialah sama dengan 3F. Seperti itu. Nah, apabila diemuletkan, langsung aja diemuletkan, itu langsung aja diemuletkan, di tinggal step kan 3F masuk ke register AL, kemudian 5B masuk ke register BL, dan kemudian hasil dari di N-kan-nya AL dan BL itu ditaruh di register AL, dan hasilnya itu ialah 1B. Baiklah, kemudian lanjut ke program yang ketiga, yaitu program yang menggunakan gerbang OR, yang mana sama seperti program-program sebelumnya, yaitu menggunakan header .model_small org100h .code, dan kemudian pada program ini menggunakan dua buah move, yaitu move AL 3FH, yang artinya itu memiliki nilai 3F yang akan diregister ke AL, dan yang kedua itu move BL, yang mana akan nilai dari 1A move BL 1A, yang mana berarti nilai 1A itu akan diregister ke BL. Setelah nilai-nilai tersebut dimasukkan atau diregister, maka nilai tersebut akan di-OR-kan sehingga mendapatkan hasil yang seperti di-outputkan pada emulet nantinya. Kemudian itu ada INT20H, yang mana artinya itu ialah mengakhiri program. Nah, apabila dijabarkan itu 3F itu ialah 0011 111, itu 3F. Kemudian 1A itu 0001 pasti 10 itu 1A. Nah, yang tadi sudah disampaikan pada materi gerbang OR, yang mana apabila kedua inputannya memiliki nilai 0, maka outputannya itu akan tetap 0. Akan tetapi bila salah satu dari kedua inputannya itu memiliki nilai 1, maka outputannya itu akan
atau keluarannya itu akan 1, sehingga pas di OR kan dari register AL dan register BL itu dihasilkan itu apabila di OR kan itu ini 0011 1111, seperti itu. Jadi dapat diapakan sebagai 3F, hasil dari mengorkan nilai AL dan BL. Nah, apabila diemulatkan seperti ini. Nah, 3F akan dimasukkan ke AL dan 1A akan dimasukkan ke BL dan diorkan hasilnya 3F. Mungkin itu dari program ketiga. Baiklah, kemudian lanjut ke program yang keempat, itu ialah menggunakan gerbang XOR. Nah, masih sama seperti program-program sebelumnya, yaitu menggunakan header .model_small, kemudian ORJ100H dan .code. Selanjutnya di sini kita menggunakan satu buah move, yaitu AX, yang mana nilainya itu ialah 0A12, yang berarti nilainya itu ialah 0A12 yang akan dimasukkan ke register AX. Kemudian setelah dimasukkan ke register tersebut, nilai yang tadi itu yang diregister itu akan di XOR-kan dengan perintah program seperti ini, XOR AX AX, karena yang di XOR-kan itu merupakan inputan yang sama dengan nilai yang diinput, maka nilainya itu seharusnya menjadi 0, dikarenakan apabila sama sesuai dengan materi XOR tadi, maka outputannya itu 0, yang mana pengertian XOR tadi itu ialah hampir sama dengan OR, yang mana apabila kedua inputannya itu 0, maka outputannya itu atau hasil akhirnya itu akan 0. Dan apabila yang menjadi perbedaan dengan OR dari XOR ini, apabila sama-sama satu dari kedua inputannya itu, maka outputannya itu akan 0, sehingga dapat dikatakan XOR ini apabila memiliki inputan yang sama maka hasilnya akan 0. Nah, jadi apabila dilihat dari perintahnya ini XOR AX AX, maka dapat dikatakan XOR-kan bilangan yang sama, jadi mungkin hasilnya akan 0. Nah, kemudian di sini ada perintah int20h, yaitu yang berfungsi untuk mengakhiri program. Nah, pada percobaan ini nilainya itu 0A12, yang mana pada percobaan ini itu apabila dijabarkan maka akan 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0. Nah, ini 0 0 0 0 0 1010A 00011 00102. Nah, seperti yang kita apakan tadi, maka binernya itu ini merupakan hasil biner dari 0A12. Jadi sesuai perintahnya tadi, di XOR-kan dari bilangan AX, maka hasilnya ini akan sama. Nah, coba diemulatkan, di running, dan hasilnya 00. Sekian dari program keempat. Baiklah,
Kemudian lanjut ke percobaan kelima, yaitu percobaan ini menggunakan yaitu manipulasi bit dan tidak menggunakan lagi gerbang logika, tetapi di sini menggunakan manipulasi bit SHL, yang mana itu ialah shift left atau pergeseran bit ke kiri, dan masih sama seperti program-program sebelumnya, yang mana header dari program ini ialah .model small, org100h, dan .code. Kemudian di sini ada dua buah move AX 3F dan move CL 3, yang mana arti dari move AX 3F itu berarti nilainya itu 3F yang akan diregister ke AX. Kemudian itu ada move CL yang berfungsi untuk sebagai register pencacah atau pergeseran bit. Sebanyak beberapa pergeseran yang dilakukan atau yang tercantum pada program. Kemudian di sini ada perintah SHL AX CL, yaitu perintah pergeseran bit ke kiri sebanyak CL. Kemudian di sini ada penjabaran tentang 3FH, yang mana 3FH itu dibinarkan menjadi 0000 0000 0011 1111. Nah, setelah diberikan perintah sebanyak program yang telah tercantum di atas, maka hasilnya itu ialah 0000 0001 1111 1000. Maka hasilnya itu ialah 01F8H. Jadi dilakukan perintah sebanyak 3 kali pergeseran bit ke kiri. Jadi apabila diemulatkan, maka dirunkan, dan hasilnya itu di register AX itu ialah 01F8. Mungkin sekian dari program ke-5. Program yang ke-6 yaitu program yang terakhir pada percobaan modul 3 kali ini, yang mana pada program ini juga sama, tidak menggunakan gerbang logika lagi, akan tetapi menggunakan manipulasi bit SHR, yaitu shift right atau pergeseran ke kanan. Adapun header yang digunakan sama juga dengan program-program sebelumnya, yaitu .model small, org100h, .code. Sama juga dengan program sebelumnya, SHL menggunakan dua buah move AX dan CL, yang mana move AX itu 3F H, yaitu berarti nilai 3F akan diregister ke AX, dan move CL 3 itu berarti atau berfungsi sebagai register pencacah atau menggeser bit sebanyak berapa pergeseran yang dicantumkan pada move CL tersebut. Kemudian setelah itu ada perintah SHR AX CL atau pergeseran bit ke kanan banyak CL yang diinginkan. Jadi seperti yang dijelaskan di sini, ada 3FH yang dibinarkan, itu ialah 0000 0000 0011 1111. Itu 3F yang dibinarkan. Apabila diberikan perintah SHR AXCL sebanyak 3 kali sesuai dengan program di atas, maka hasilnya itu ialah 0000 0000 0000 Jadi pergeseran bitnya itu yang ke sebelah kanan, yang 11 tadi berpindah ke sebelah kanan,
itu masuk ke carry flag, yang mana itu apabila ingin digeserkan ke kiri lagi, maka itu tidak akan terbaca oleh emulet. Jadi yang dihasilkan apabila digeserkan ke kiri akan menghasilkan nilai 0. Nah, jadi apabila program ini kita emuletkan dan di-run-kan, nah maka hasilnya ialah 07H. Mungkin sekian dari program yang ke-6 mengenai tugas akhir, yang mana tugas akhir ini yaitu ditugaskan untuk membuat suatu program yang mana di situ ada disuruh perintah memasukkan angka pertama, angka kedua dalam bentuk desimal, kemudian ada perintahnya lagi angka 1 dan angka kedua tadi diubah ke biner, kemudian hasil dari atau program selanjutnya itu ialah hasil not 1, hasil not 2, kemudian itu ada hasil AND, hasil OR, dan hasil XOR. Nah, dimana pada program yang telah dibuat pada tugas akhir ini ialah awalnya itu ada header serupa sama juga yang tadi, ada model small, kemudian ada .code, .data, dan .org 100h. Ini untuk penampilan untuk penampilan, dimana di sini ada tulisan angka 1 dan tulisan angka 2, masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Kemudian di sini ada juga kayak hasil angka 1, hasil angka 2, yang mana nanti ini akan dibinarkan, kemudian hasil not 1, hasil not 2, kemudian di sini ada hasil AND, hasil OR, dan hasil XOR. Nah, di sini nanti akan pemanggilan data. Kemudian di sini ada data, jam proses, angka 1, angka 2, hasil, biner 1, biner 2, biner 3. Yang mana prosesnya itu ialah yang pertama minta masukkan angka 1, yang mana programnya itu ialah move dx dan move ah, yaitu offsetnya itu tulisan angka 1. Kemudian selanjutnya itu ada proses minta masukkan angka 2, sama juga seperti minta masukkan angka 1, ada move dx, move ah, ini tulisan offset, tulis angka 2. Kemudian proses yang ketiga itu menampilkan masukan dalam biner, yang mana bilangan desimal yang dimasukkan pada angka 1 dan angka 2 tadi akan dibinarkan. Ya. Di sini ada perintah move dx, tulisan keterangan, move dx, tulisan angka 1, tulisan hasil angka 1. Nah, kemudian selanjutnya itu menampilkan masukan dalam biner, sama seperti yang tadi, untuk menghasilkan atau menampilkan tulisan angka kedua. Kemudian lanjut itu adalah perintah menampilkan hasil not 1, yang mana perintahnya itu ialah move dx dan move ah, tulisan hasil, tulis hasil not 1. Nah, kemudian perintah selanjutnya itu ialah menampilkan hasil not 2, yang mana perintahnya itu ialah move dx, move ah, itu tulis hasil not 2. Kemudian lanjut lagi
perintah selanjutnya itu ialah menampilkan hasil N, yang mana perintahnya itu ialah move dx dan move ah. Tulis hasil N. Kemudian yang selanjutnya itu ialah menampilkan hasil OR, yang mana perintahnya itu ialah move dx dan move ah. Tulis hasil OR. Dan perintah selanjutnya itu ialah menampilkan hasil XOR. Perintahnya itu move dx move ah. Tulis hasil OR XOR. Kemudian di sini ada perintah int21h int20h untuk mengakhiri program. Nah, di emulate maka akan seperti ini hasilnya. Dia menyuruh untuk memasukkan angka pertama, yaitu 10. Kemudian yang kedua itu 07. Maka di sini pada layar hitam menampilkan keterangan, yaitu angka 1 10, binernya 10 1010. Kemudian angka kedua desimal, yaitu 07, binernya 0111. Kemudian hasil notnya itu not 1 ialah desimalnya 05, binernya 0101. Kemudian hasil not 2 nya itu 08, desimalnya menjadi biner 1000. Kemudian hasil N itu ialah 0011, hasilnya itu desimalnya itu 2. Kemudian hasil OR itu 1111, hasil desimalnya itu ialah 15. Kemudian hasil dari XOR nya itu ialah 1101, hasil desimalnya itu 13. Mungkin sekian dari tugas akhir. Kesimpulan pada modul 3 kali ini, yaitu yang pertama mengenai operasi logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai kondisi logika, yaitu logika benar dan logika salah. Kemudian poin selanjutnya itu mengenai gerbang NOT bekerja seperti inverse, yang dimana apabila diberikan logika 1, apabila dinotkan maka akan menjadi logika 0, dan sebaliknya apabila diberikan logika 1 dan dinotkan maka akan menjadi 0. Kemudian gerbang N yaitu bekerja seperti perkalian, yang mana apabila logika 1 dikalikan dengan logika 0 maka hasilnya itu akan 0. Kemudian apabila diberikan logika 1 dan dikalikan dengan logika 1 maka hasilnya akan menjadi 1. Kemudian gerbang OR yaitu sistem yang bekerja apabila diberikan kedua inputannya itu 0 maka hasilnya itu jadi 0. Tetapi apabila di antara kedua inputan itu bernilai 1 maka nilai outputannya itu menjadi 1. Dan gerbang XOR, yang mana gerbang XOR ini sama seperti OR, yaitu apabila inputannya itu kedua inputannya itu sama-sama bernilai 0 maka hasilnya akan 0. Akan tetapi berbeda dengan apabila salah satu dari kedua apabila kedua inputannya itu menjadi 1 maka outputannya itu menjadi 0. Di situ perbedaannya. Jadi apabila ada persamaan inputan gerbang XOR maka hasilnya itu menjadi 0, baik itu 00 maupun 11. Kemudian lanjut ke manipulasi bit, yang mana pada manipulasi bit ini ada dua buah manipulasi bit. Yang pertama SHR dan SHL, yang itu shift right dan shift left, yang mana shift right itu ialah pergeseran bit ke kanan, yaitu menggeserkan bit ke kanan. Contohnya 1000 ingin
ingin menggeserkan bit ke kanan sebanyak 2 kali, maka hasilnya itu ialah 0010. Kemudian shift left, yaitu pergeseran bit ke kiri. Jadi penggeseran bitnya itu ke kiri, sehingga diberikan contoh seperti 0001 ingin digeserkan bit ke kiri sebanyak 2 kali, maka logikanya itu menjadi 0100. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.